wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil ummah wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil muhasabah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, la imana liman la amanata lahu wala dina liman la ahdalahu. Yang terhormat keluarga besar Bapak Haji Abdul Majid Al-Haq almarhum beserta Ibu Hajah Inah almarhumah, Allah ampuni dosanya, Allah lapangkan kuburnya, Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Anak, menantu, cucu dan keturunan beliau yang jumlahnya tidak sedikit, yaitu Bapak Haji Ismail Wafa, Sada Alfiah, mudah-mudahan biar sehat, Sada Mayati, Sada Yuyun Salama, mudah-mudahan tujuannya yang baik Allah kabulkan. Sada Bunyani, Ustaz Komarudin Ece, Ananda Diana, Jindan, Ahmad Jailani, Hamzah Sulaiman, dan Dedek Saifullah. Mudah-mudahan semuanya menjadi dzurriyyah thayyibah. Yang terhormat Ibu RT, Ibu RW setempat, yang terhormat Ustazah Alfiah, Ustazah Jemayati, dan panitia penyelenggara peringatan Maulid, Ustazah Jam Muslimah beserta Ananda Lisa, yang terhormat Ustazah Muhammad Adil Rahmani, Ustazah Aja Asmani, Ustazah Aja Asmani, Ustazah Yusra beserta saudara beliau, Ustazah Mariani Salim, Ustazah Daroja, mudah-mudahan suaminya Allah ampuni dosanya, juga Ustazah Ade Marwiyah, Ustazah Makwa, semua ustazah yang ada di depan saya, para undangan, hadirat jamaah majelis maulid, yang mudah-mudahan dengan kumpulnya kita di tempat ini, Nabi akan menjadi pembela kita di hari kiamat. Dan kita berharap kepada Allah selama hidup kita dalam bimbingan taufik hidayatnya, dengan jaminan rizki yang halal, berkah dan berlimpah. Karena kalau cuma sedikit susah masih orang. Kita pengennya rizkinya berkah dan melimpah. Terima kasih kepada Ananda pengatur acara yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Juga terima kasih kepada keluarga besar almarhum Bapak Haji Abdul Majid, Ibu Haji Inah. Sejak beliau masih hidup, saya diberikan kesempatan, kehormatan untuk mengisi acara maulid yang biasanya hari Jumat, sekarang dirubah hari Sabtu. Saya tanya sama Ustazah Mayati yang undang, Neng, bukan di rumah Babak hari Jumat, kok sekarang hari Sabtu? Dia jawab, Ustazah kalau Jumat sebentar banget, jadi hari Sabtu. Dia udah gak apa-apa. Saya asal tahu aja alasannya, Bu. Kalau udah tahu alasannya, oh kayak gitu alasannya. Jadi ibu-ibu, ketika kita punya kenalan, jangan pernah putus. Ini saya kenal sama Bu Haji Inah sekian puluh tahun lalu. Kemudian diterusin sama Ustazah Haji Alfiah, terusin sama Mayati, pada belajar di Narmajah. Beliau sudah meninggal. Sekarang pengajiannya masih ada, maulidnya masih ada. Saya diundang datang, ibu diundang datang. Yang lagi panen sekarang Bapak Abdul Majid, yang dapat limpahan rahmat Ibu Haji Inah dengan duduknya kita di sini. Kenapa? Man sanna sunnatan hasanatan. Karena beliau telah memulai mencontohkan satu kebaikan, suruh thalabul ilmi, suruh silaturahim. Sekarang diteruskan oleh anak-anaknya. Kita datang, langkah kaki kita
pahala kita. Amin ya Rabbal. Itu namanya sedekah jariah, kebaikan. Ibu-ibu, kita hidup ini nggak lama. Kata Rasul, hasadu ummati baina sittin wa sab'in. Musim panennya umatku, maksudnya musim kematian umat Nabi baina sittin wa sab'in, antara 60 sampai 70. Jadi yang udah 59 siap-siap udah 1 tahun. Nah, kalau kayak saya udah lewat tuh. Saya udah lewat, udah bonus. Nabi waktu meninggal umur 63. Saya sekarang udah 67, udah bonus 4 tahun. Siap-siap dipanggil sama Allah. Makanya sekarang kalau mikir jangan judes-judes, takut lagi mati. Jangan pelit-pelit, duit yang disimpan kagak dibawa pulang. Jangan suka julid-julid. Tahu julid? Nah, jangan suka julid-julid, takutlah dijulid nyesek. Nah, iya Bu, siap-siap bagaimana caranya besok waktu dipanggil oleh malakal maut kita dalam wudhu. Waktu dipanggil oleh malakal maut kita baru selesai sholat. Waktu dipanggil malakal maut kita udah gak punya utang. Waktu dipanggil malakal maut kita gak punya dendam. Waktu dipanggil malakal maut kita dalam keadaan husnul khotimah. Makanya dalam Al-Quran disebut ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang beriman. Allah kalau manggil dalam Al-Quran, kalau nggak nyuruh larang. Biasanya ya ayyuhalladzina amanu, orang-orang beriman, tubu ilallahi taubatan nasuha, cepat-cepat kamu taubat kepada Allah dengan taubat nasuha. Kalau ini bukan, ini panggilannya untuk melarang. Ya ayyuhalladzina amanu, orang-orang beriman, la takhunullah, lamnya lam nahi, jangan sekali-kali kamu mengkhianati Allah. Wa takhunur rasul, dan jangan sekali-kali kamu mengkhianati Rasul. Wa takhunu amanatikum, dan jangan sekali-kali kamu mengkhianati amanat antar sesamamu. Wa antum ta'lamun, sedangkan kamu mengetahui. Yang menjadi presiden, yang menjadi wakil presiden, yang menjadi DPRD, yang menjadi DPR, semua itu bakalannya mengemban amanah. Udah dipilih amanah, jangan dikhianati. Jangan janji doang sebelum jadi, pas sudah jadi goodbye. Kagak kenal dia sama kita, ya kan Bu? Sebelum jadi baik, sama jadi Stalin datang Bu, pas sudah jadi banyak nggak yang kayak gitu? Makanya sahabat-sahabat Nabi zaman dulu kalau diangkat jadi pejabat, dapat jabatan bukannya tasyukur, bukannya pesta, tapi nangis, takut nggak bisa memegang amanah. Maka Allah waktu menciptakan langit dan bumi, amanat langit dan bumi mau disampaikan kepada malaikat, malaikat nggak sanggup. Disampaikan kepada makhluk lain malah disampaikan amanat langit dan bumi ini kepada manusia, sama manusia diambil. Makanya kita manusia disebut khalifatan fil ardi. Kita khalifah di muka bumi, penguasa di muka bumi, pengatur bumi. Apa itu amanat Allah? Amanat Allah, anggota tubuh semuanya amanat Allah. Mulut, hidung, mata, panca indera, semua amanat Allah. Melalui mulut kita bisa baca Quran, keren gak? Melalui mulut kita bisa bergunjing, keren gak? Kagak. Jadi
Apa bosnya? Yang ngatur mulut untuk berucap, bosnya adalah apa kata Rasul? Ala jasadul ila sholat wa ila fasadat wa fasadat ala wahyal qalbu. Ketahuilah olehmu, dalam diri manusia itu ada segumpal darah. Apabila dia bagus, mulut, tangan, kaki, hidung, kuping semua akan bagus. Tapi kalau dia rusak, semua akan rusak. Apa itu? Allah, ketahui olehmu, dia adalah hati. Makanya Nabi ngajarin kepada kita supaya hati kita selalu lurus, hati kita selalu benar. Setiap habis sholat kita suruh baca doa, ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atika. Baca nggak? Kalau lagi bener baca, kalau lagi buru-buru, kalau lagi banyak duit khusyuk, kalau lagi kantor kempes harusnya nggak lihat siton, baca aja. Minta sama Allah supaya hatinya ditetapkan dalam tunduk kepada Allah, bakti kepada Allah Subhanahu. Yang jadi masalah, kata Imam Ghazali, seorang ulama besar dalam ilmu tasawuf, bahwa hati itu ada tiga. Ada qalbun salim, ada qalbun marid, ada qalbun mayyit. Ada berapa, Bu? Satu, qalbun salim, hati yang selamat, sabar, pemaaf, hati yang selalu dekat dengan Allah. Mudah-mudahan kita seperti itu. Mudah-mudahan ya, Bu. Ada yang kedua, qalbun marid, hatinya sakit. Lihat tetangga tulangnya baru beribu, tulang orang baru diumuri, ya Allah, hordeng orang baru beribu. Itu qalbun marid, punya hatinya sakit. Bisa sakitnya hasan, bisa sakitnya karena memang bukan cuma hasan, tapi juga dia punya penyakit sombong, nggak mau disaingin. Ada lagi yang ini yang udah parah bener nih. Yang ketiga, qalbun mayyit, hati yang sudah mati. A'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Kamu beri peringatan atau tidak diberi peringatan, kalau hatinya sudah mati tidak ngefek. Tahu nggak ngefek? Kagak ngaruh, karena hatinya mati. Sebelum hati itu mati, wa majila'uha. Rasul, kalau hati sudah mati, hati sudah berkarat, hati sudah sakit, bagaimana caranya saya betulin? Bagaimana caranya biar hati itu hidup lagi? Kata beliau, satu, qiyamul lail, sering-sering bangun malam menghadap kepada Allah. Semalam bangun enggak? 2 rakaat atau 4 rakaat? 4. Ada enggak yang 10? Bangunnya jam 3 apa setengah 4? Nah, jam 5. Tergantung ibu-ibu. Kalau kita merasa butuh, samperin. Baca Qurannya berapa ayat semalam? 100, 200, apa cuma puluh falaq Anas? Karena yang kedua, obat hati yang berkarat dan sakit tadi, apalagi mati, qiraatul Quran. Selalu kita alhamdulillah kagak enak. Ayo terusin. Udah berapa tuh? Kalau hati sudah mati, penyakit, suruh qiyamul, suruh baca al. Yang ketiga, zikir, sebut nama-nama Allah.
karena hatinya yang sudah rusak, hatinya yang sudah mati, bacanya ya Latif ultuf bina, ya Latif ultuf bina. Ya Allah yang maha lembut, lembutkanlah hati kami, jangan sampai keras, jangan sampai mati. Amin ya Rabbal. Mata, hidung, telinga, kaki, perut, kemaluan, semua amanat Allah, jangan diselewengkan. Kuping jangan sembarang mendengar, kaki jangan sembarang melangkah. Makanya dulu zaman dulu dukun-dukun beranak di kampung saya, kalau udah dimandiin itu, ibunya udah mandi, oroknya udah mandi, udah dibedong, dia nyari itu tuh, nyari apa? Nyari bukan, dia nyari itu, nyari botol yang udah diisi itu, yang udah diisi beras, ntar digeprek sama dia tuh. Ada nggak di sini? Iya, digeprek sama dia. Besok punya kuping jangan sedenger-dengernya, punya tangan jangan sepegang-pegangnya, punya kaki jangan selangkah-langkahnya, punya mulut jangan sekata-katanya. Ada nggak kayak gitu? Ini pendidikan akhlak, pendidikan. Makanya orang dulu jujur-jujur, orang dulu kagak pakai nyela-nyela, walaupun banyak, tapi nggak kayak sekarang. Parah sekarang orang kagak digebrak enggak, dibedong enggak. Orang habis beranak kasih pisang, habis beranak makan itu, makan apa? Makan payah. Allah, pantesin lakinya pada lari, lapar becek. Terusin lo. Jadi itu yang barusan dari tukang beranak, tukang dukun beranak, itu akhlak, etika. Bagaimana cara menggunakan amanat Allah Subhanahu. Kenapa? Omongan apapun semua akan digunakan bertanggung. Ada lagi amanat Allah berupa dinul Islam, jangan nyeleweng dari agama Islam. Yang kedua ada amanat Rasul. Apa itu amanat Rasul? Semua apa yang dikerjakan oleh Rasul, saya selalu katakan, apa yang dikerjakan oleh Rasul sebelum jadi Rasul namanya sunnat basyariah, setelah jadi Rasul namanya sunnat nabawiyah. Ikutin kalau emang kita cinta sama Rasul, karena itu amanat beliau. Beliau mengajarkan kepada kita jangan suka dusta, kita jangan suka ngibul sama dusta. Saudara sekandung itu, jangan suka dusta. Nabi itu paling jujur, begitu jujurnya Nabi sampai dapat julukan as-shadiqul masduq. Nabi orang yang jujur dan diakui kejujurannya. Nabi orang yang benar dan diakui kebenarannya. Kalau kita kadang-kadang jujur, kadang-kadang bohong. Kenapa? Lihat sikon, keseringan bohong, ujung-ujungnya orang kagak percaya. Siapa yang ngomong sekarang? Iya, nggak ada. Emang apa? Nggak, gue kagak tahu. Karena Denin kalau dia ngomong banyak bohongnya daripada benernya. Enak gak dicuekin lo? Ya Allah, jangan. Nah, Nabi idola kita, orang yang paling jujur. Jadi amanat Nabi itu hadis dan akhlak kebiasaan beliau. Yang ketiga, amanat sesama ibu nikah dengan suami kita, dapat anak itu amanat Allah sekaligus amanat manusia. Amanat dari suami, urusin yang benar, ajarin yang benar, didik yang benar. Kalau kebetulan agak nakal, jangan suka dibilang badar. Nggak boleh ibu bilang badar sama anaknya, sudah jadi doa. Kalau dia beneran badar, yang doain siapa? Ibunya. Jadi yang salah bocahnya apa ibunya? Jadi gimana caranya kalau lihat anak badar? Mana anak mama yang pintar, anak mama
mama yang baik, kata pokoknya wae bandel begitu. Ibu nggak ada yang bandel. Anak mama semuanya anak baik, anak mama semuanya anak sopan. Padahal emang gemes banget. Lihatin ya Allah. Tapi ibu nggak boleh nyumpahin anaknya dengan kalimat jelek. Jangan suka bilang bandel, jangan suka bilang nakal, jangan suka bilang bodoh, jangan suka bilang goblok. Karena direkam sama otaknya bu. Kalau kita begitu, bego lu. Lama-lama direkam di otaknya. Kata mama bilang aku bego. Kalau gitu aku bego ya. Pas di kelas, suruh ngapa-ngapain dia nunduk aja. Kamu coba kamu dia. Enggak kenapa? Kata mama bego. Jadi yang bilang bego siapa? Padahal yang tugas bikin dia pintar emaknya apa siapa? Al-Muhammad Rasulullah. Jadi stop. Itu namanya kalimat bully. Kalimat membuli anak sendiri dengan verbal. Jadi nggak boleh lagi bilang bego, nggak boleh lagi bilang goblok, nggak boleh lagi bilang bandel, nggak boleh lagi bilang nakal. Yang ada anak soleh, anak pintar, anak baik. Nanti dia akan semangat hidupnya. Kata mama aku pintar. Jadi belajar nggak dia? Kata mama aku anak baik. Malu nggak dia kalau dia nggak baik? Siapa yang dorong dia positif? Kenapa begitu? Karena anak amanat sesama yaitu amanat dari suami kita, di samping amanat Allah Subhanahu. Karena kata Rasul, la imana liman la amanata lahu. Tidak beriman orang yang tidak punya sifat amanah. Maka kita minta ibu amanat Allah, kita jalankan agamanya, kita pelihara panca indera dan titipan dalam badan kita. Amanat Rasulullah, ikutin hadisnya yang sahih, ikutin akhlak beliau. Amanat sesama manusia, rumah amanat suami urusin, perhiasan amanat suami pakai, anak amanat Allah dan suami didik. Insya Allah besok kita akan kembali kepada Allah, telah menyelesaikan amanat sehingga selamat dunia selamat akhirat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna amin. Taqabbalallah. Barangkali ada salah dan hilaf, mohon maaf. Baca Fatihah satu kali untuk Ustaz Komar yang baru melahirkan istrinya, anak yang kedua, kemudian jadi soleh atau solehah, rumah tangganya barokah, rizki yang dicari berkah, keturunannya menjadi dzurriyyah thayyibah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna amin. Jangan lupa ibu, tanda cinta sama Nabi, hidupkan sunnahnya. Paling tidak mau tidur, ambil wudhu, baca surah Sajadah, baca surah Al-Mulk, itu sunnah Rasulullah. Mau sholat, supaya pahala sholatnya berlipat kali 70 kali lipat, bersiwak dulu. Siwak itu boleh kayu siwak yang ibu beli, boleh sesuatu yang agak kasar, itu kasar ibu masukin sebelum takbir, ibu masukin ke mulut, aku lihat bersiwak karena Allah. Jadi pahalanya 70 kali lipat. Itu sunnah Rasul. Itu sunnah Rasul. Mudah-mudahan manfaat dari saya cukup sekian. Salah dan keliru maafkan. Kalau ada yang berpaham, bawa pulang jadi ilmu yang benar.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.